Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analysis of moment structure. Jadi analisis hubungan antar variabel itu berdasarkan struktur momennya. Yang dimaksud struktur momen di sini adalah hubungan antar variabel itu diukur dengan ukuran yaitu keeratan hubungan antar mereka yaitu kovarian atau dalam hal tertentu menggunakan korelasi. Kalau eh, datanya sudah dalam bentuk yang standardized, ya. Nah, baik, saya akan berikan sekilas mengenai AMOS atau Analysis of Moment Structure ini. Jadi pemodelan persamaan struktural atau Structural Equation Modeling itu tentunya dapat digunakan untuk fitting model-model non-standard, dan database-nya itu eh, memiliki struktur error yang berautokorelasi, cocok juga digunakan untuk analisis time series atau model kurva laten. Eh, Database juga datanya maksudnya bisa juga dari variabel-variabel yang berdistribusi normal. Juga bisa apa namanya menghandle data-data yang tak lengkap. Nah, kalau kita lihat eh, berbagai analisis ya t-test ini untuk uji rata-rata dua populasi. Kalau lebih dari dua itu ANOVA. Ya, kita menggunakan uji F. Eh, Pengembangannya multi-way ANOVA, repeated measure sampai kurva pertumbuhan, ya, growth curve analysis. Sedangkan untuk hubungan antar dua variabel ini keeratan hubungannya menggunakan analisis korelasi bivariat. Eh, Lebih jauh lagi kalau hubungannya eh, kausal, ya, sebab akibat, kita belajar regresi berganda, ya, multiple regression. Ya. Eh, di satu sisi kita juga bisa belajar bagaimana mereduksi banyak variabel menjadi beberapa variabel saja yang kita sebut dengan analisis faktor. Dalam perkembangannya awalnya analisis faktor itu adalah eh, digunakan untuk mereduksi banyak variabel ke hanya di beberapa variabel saja, dengan tentunya tidak menghilangkan informasi awal sebelumnya yang terlalu banyak, yang kita sebut dengan exploratory factor analysis. Sedangkan terakhir-terakhir faktor analisis juga yang sifatnya konfirmatory. Nah, sebetulnya yang kuning semua ini sifatnya mengkonfirmasi, konfirmatory. Baik confirmatory factor analysis, ya, atau seperti halnya model pengembangan regresi berganda itu yang disebut dengan analisis jalur, path analysis. Nah, gabungan keduanya ini yang membangun apa yang disebut dengan model persamaan struktural. Tentunya juga sebetulnya bukan hanya dua ini, tapi ada hal lain lagi, ya, yaitu analisis kurva pertumbuhan. Meskipun dalam perkembangan lebih jauh lagi ada analisis kurva pertumbuhan laten. Ya. Kita tidak bicara, kita hanya membahas apa yang ada di area kuning ini saja. Oke. Ada beberapa hal terminologi yang perlu kita ketahui. Jadi variabel bebas dalam regresi itu kita kenal variabel independen dan variabel dependen. Dalam model persamaan struktural ini ada istilahnya untuk yang independen itu ada variabel eksogen dan variabel endogen. Ini endogen, dependen, eksogen, independen. Ya. Kemudian ada istilah measured variable, variabel-variabel yang bisa diukur langsung, dan unobserved atau latent variable yang nggak bisa diukur langsung. Ya. Nah, jadi kira-kira kalau nanti kita menggunakan eh, paket aplikasi, kebetulan paket aplikasi analisis struktur momen yang akan kita gunakan itu sama juga namanya, yaitu AMOS, Analysis of Moment Structure. Itu menggunakan notasi gambar-gambar seperti ini, ya. Untuk observed variable kita gunakan notasi persegi, ya, segi panjang seperti ini, ya.
segi 4, sedangkan untuk latent variable kita gunakan notasi oval. Oke. Nah, hubungan antara kedua ini, jadi ini adalah menunjukkan indikatornya. Jadi latent variable itu indikatornya, salah satunya ini jadi indikatornya ini. Ya. Oke. Dan ini adalah yang disebut dengan faktor loading. Nilai faktor loadingnya 0,15 ya. Loading faktor. Nah, sementara karena observed variable itu ya diamati oleh beberapa responden dan kemungkinan jawaban responden itu tidak akan sama semua, maka akan terjadi error di sini ya. Terjadi error. Nah, ini menunjukkan koefisien determinasi dari observed variable ini ya. Bahwa observed variable ini merupakan fungsi dari latent variable plus error kan begitu. Jadi ini ada koefisien determinasinya. Oke. Ini teladan saja. Misalnya teladan model penggunaan kondom ini ada variabel-variabel yang terukur, yang lambangnya kotak itu terukur ya. Sedang ini adalah impulsif, ini tidak terukur, nggak bisa diukur langsung, latent variable. Oke, ini observed variable, ini latent, ini observed. Jenis kelamin bisa diamati langsung kan, laki-laki, perempuan begitu ya. Oke, jadi andaikan dalam keilmuan kesehatan penggunaan kondom itu hubungan antara ini impulsif decision making maksudnya itu diindikasikan oleh 4 observed variable ini, IDMA1R, IDMC1R dan seterusnya, ada 4 ini ya. Maka nanti kita lihat ini jenis kelamin responden ya, ini peer norms about kondom, ini kondom attitude ya, bisa diukur langsung ya. Dan ini adalah penggunaan kondom. Jadi ini kira-kira variabel yang terakhirnya yang dituju oleh beberapa panah nanti. Oke. Nah, kalau kita lihat maka ini adalah dependent variable ya. Dependent variable. Ini dependent variable, ini independennya ya. Oke. Nah, bagaimana hubungannya? Oke. Karena independen ya, karena ini dependent, ini ada errornya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Karena item ini bisa dijawab oleh beberapa orang yang jawabnya tidak tentu sama, jadi ada error. Ya. Oke. Nah, jadi hubungan mereka seperti ini. Ya. Oke. Ini adalah variabel terakhir ya, yaitu condom use, penggunaan kondom ya. Nah, gitu. Nah, persamaan yang kompleks seperti ini tidak akan bisa diselesaikan dengan regresi linear berganda, nggak bisa. Karena misalnya ini ya, ini tadi kan dependen nih, ini dependen nih, merupakan fungsi dari ini tambah ini dependen, fungsi ini tambah ini dan seterusnya. Ini aja ada 4 ya. Kemudian ini merupakan fungsi dari ini, fungsi dari impulsif, seks ya. Isu IB ini merupakan fungsi dari impulsif dan seks misalnya, dan errornya tentunya ya. Dan akhirnya penggunaan kondom itu merupakan fungsi dari ini, FRBH BEHB1 SWB1 ya, plus errornya sendiri ya. Jadi itu misalnya kalau kita mau menghubung-hubungkan antar variabel dulu dengan berbagai tentunya diskusi kenapa hubungannya seperti itu ada alasan, bukan alasan matematisnya, tapi alasan teoritis di belakang itu, di belakang teori yang bersangkutan, teori penggunaan kondom ini, gitu ya. Oke. Nah, andaikan hasilnya seperti ini. Ini adalah faktor loading ya. Ini adalah kalau ini faktor loading ini hubungan antara latent variable dan observed variable ini faktor loading ya. Kalau ini panahnya dua arah, ini korelasi. Ini korelasi ya. Korelasional hubungannya. Kemudian ini dari sini ke sini ini mempengaruhi ya. Ini kan ya mempengaruhi. Ya. Ini yang pengaruh ini. Kalau dari observe ke observe ini pengaruh ya. Dan sebagainya. Oke. Ini yang merah dibedakan dengan yang hitam ya. Dan ini pengaruh langsung dari seks 1 ke isu B1. Ini pengaruh langsung.
Tapi kecuali di sini aja, kecuali di sini ini faktor loading bukan pengaruh. Ya. Oke. Nah, asumsi-asumsi model persamaan struktural itu diantaranya ukuran sampel variabel endogen menyimpan normal, ukuran sampel yang cukup. Nah, kira-kira ukuran sampel yang cukup itu berapa gitu. Ini sebagai rule of thumb-nya itu kira-kira ada 15 kasus per prediktor. Tergantung prediktornya berapa. Kalau prediktornya ada 10 ya kita 10 kali 15 ya. Gitu ya. Eh, tapi ada yang lebih moderat lagi. Oke, jangan 15 deh, 5 aja gitu ya. 5 aja ya. Jadi tentunya eh, ini hanya pada kondisi but only if the data are perfectly well behaved ya. Well behaved ya datanya bagus ya. Kalau datanya bagus, kita bisa menggunakan per kasus itu 5. Yang dimaksudkan per predictor itu yang seperti apa? Ya kita lihat saja berapa banyak panah ini. Panah yang kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 katakanlah. Nah, ini 18 kali 15. Kalau yang bagusnya begitu, 18 kali 15 datanya yang diperlukan. Tapi bagaimana kalau 18 kali 5 saja? Ya, kalau datanya bagus, bisa aja 18 kali 5, cuma 90 data aja cukup untuk membangun eh, mengkonfirmasi apakah model yang ini itu masih jalan apa enggak. Jadi hipotesisnya sebetulnya karena sifatnya konfirmatori, karena sifatnya ini struktur momen ya, bagaimana korelasi, bagaimana kovarian antar variabel ini ya, bagaimana kovarian antar variabel ini, struktur momen, maka sebetulnya yang diuji adalah apakah varian kovarian populasi itu, varian kovarian populasi itu sama dengan varian kovarian sampel. Jadi kalau varian kovarian kalau ini sampel nih. Jadi kalau data ini itu data sampel. Jadi kalaupun kita punya datanya ya, yang kita bisa bangun adalah varian kovarian sampel. Apakah varian kovarian populasinya sama dengan varian kovarian sampel? Nah, kalau misalnya sampel ini kalau hipotesis 0 diterima, artinya sampel ini masih mendukung teori, gitu ya. Sampel ini masih mendukung teori dibangunnya gambar seperti ini, teorinya seperti ini nih, ya. Jadi sebetulnya kalau mau fitting itu kita berharap banyak bahwa hipotesis 0 itu diterima. Kenapa? Supaya populasinya sama dengan sampelnya kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi asumsinya ya, tadi ini identifikasi model itu ada yang terminologinya berdasarkan derajat bebas ini degrees of freedom-nya. Derajat bebasnya itu juga tergantung banyaknya variabel terukurnya. Banyak variabel terukur itu P. Ya, makanya derajat bebasnya sama dengan P kali P plus 1 per 2. Jadi kombinasi 2 dari P. Kombinasi 2 dari P. Kombinasi 2 dari P. Enggak juga ya, kombinasi 2 dari P, P minus 1 per 2. Oke, P plus 1 per 2 aja. Jadi kalau daripada salah lagi. Karena kalau ini jumlah ya, jumlah n bilangan n plus 1 per 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, jumlah P bilangan bulat pertama. Nah, P plus 1 per 2. Kemudian dikurangi banyaknya parameter yang diestimasi. Nah, kalau df-nya lebih besar dari 0, kita istilahnya adalah over identified. Yang just identified itu persis, yaitu itu kalau derajat bebasnya sama dengan df-nya sama dengan 0. Ya. Kalau kurang dari 0 itu under identified. Oke. Oke. Nah, kalaupun ada data yang hilang, itu tipe-tipe missing datanya ini beberapa istilah missing complete day at random ya. Missing complete day hilang atau hilang secara menyeluruh ya. Missing at random atau missing not at random. Ya, missing hilang tapi tidak random. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Banyak. Ini diantaranya ada buang saja gitu. Full information maximum likelihood, multiple imputation. Jadi imputasi diimputasi, buang saja yang nggak lengkap itu, misalnya gitu ya. Nah, itu yang dua paling terkenal itu adalah full information maximum likelihood atau buang saja gitu. Oke, kalau udah datang hilang. Nah, ada beberapa software yang bisa digunakan untuk
analysis of moment structure. Nah, yang akan kita bahas adalah kebetulan nama software ini sama dengan singkatannya analysis of moment structure, yaitu AMOS. Ya. Oke. Nah, Nah, ini pengantar AMOS-nya. Kita akan mending kita akan langsung saja dengan menggunakan running aplikasi. Jadi kalau AMOS itu sudah diinstal, maka akan muncul AMOS grafik dan AMOS basic seperti ini. Ya, kita jalankan AMOS grafiknya. Maka ini kebetulan versinya versi 5. Sekarang SPSS sudah mengakuisisi AMOS, jadi ada di modulnya SPSS mestinya ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang kalau misalnya digunakan untuk mempermudah daripada kita menggunakan menu-menu yang ada di sini, misalnya ya, menu-menu dari sini. Sama aja sebetulnya ini menu-menunya, misalnya ini bikin data baru gitu ya, bikin file baru, menyimpan dan sebagainya, itu ada semua di sini ya. Nah, oke. Ini yang dikeluarkan. Nah, pertama kali kalau kita ingin menggunakan ini, ya kita harus menyediakan data dulu. Nah, oke. Jadi, andaikan kita sudah siapkan datanya, kita pertama kali akan latihan bagaimana menggunakan analisis ini untuk analisis faktor konfirmatori ya. Kita buka nih, file ya, select data. Kita harus milih data. Datanya jangan lupa disimpan di mana datanya. Ya, kita cari data yang sudah saya siapkan. Ini confirmatory factor analysis AMOS 1 ya. Nah, oke, kemudian kita klik OK. Nah, kalau ingin melihat ini variabel yang ada dalam data tadi apa saja, kita klik ini. Nah, ya, sorry. Ini kita klik variabel yang ada dalam dataset. Variabel yang ada dalam dataset itu namanya A1 sampai A7 ya. Kita bisa melihat data tersebut ya dengan pakai Excel bisa, atau pakai tadi format datanya di input dengan SPSS ya. Oke, jadi karena ini adalah objek variabel, kita gambarkan ini. Kita gambarkan kotaan ini sebanyak 7 ya. Jadi begini. Ini 1 ya. Nah, daripada kita menggambar ini 7 kali seperti ini terus, kita bisa menggunakan mesin fotokopi ini untuk mengcopy ini agar ukurannya juga sama-sama besar gitu ya. Nah, jadi lebih enak pakai mesin fotokopi gini sebanyak 7 ya. Ini berempat, 5, 6, ya, 7. Tuh. Nah, kemudian nama variabelnya kita kalau mau ganti edit ini digantikan dulu ke select ya, ke ini. Untuk memilih objek dari untuk memilih objek ini supaya kursornya jadi begini. Jadi A1 ini kita tinggal geser begini, A1 ya. A2. Jadi tidak usah mengetikkan di sini A1, A2, A3 itu. Jadi nama variabelnya tinggal digeser dari jendela variabel dataset ini ke kotak-kotak yang kita gambar, ya. Kita gambar. Nah, begini. Nah, andaikan A1 sampai A4 ini, A1 sampai 4 ini merupakan indikator dari faktor yang pertama. A5 sampai A6, A sampai A7 adalah indikator faktor yang kedua. Kita gambarkan latent variabelnya atau faktornya itu begini. Ya, di sini misalnya. Oke. Nah, gitu ya. Supaya sama besar, kita copy saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, tutup aja ini, udah nggak dipakai lagi. Dan kemudian tadi itu, ya. Andaikan A1 sampai 4 adalah indikator dari faktor pertama. Jadi kita gambarkan garis lurus panah satu arah begini dari yang bulat ke yang kotak ini. Ini ke A5, ke A6, ke A7 ya. Oke. Dan jangan lupa setiap variabel itu harus punya nama.
Oke, kalau begitu kita kasih nama gini. Caranya double klik di sini ya, dengan double klik kiri begini, klik-klik double klik ini, kita beri nama variable name. Faktor 1 misalnya ya. Faktor 1 ya. Oke. Nah, caranya supaya ini langsung pindah aja gini. Langsung pindah gini ya. Faktor 2. Faktor 2. Jadi faktor 1 indikatornya A1 sampai 4. Faktor 2 indikatornya A5 sampai A7. Nah, oleh karenanya tadi di sini ada errornya, karena setiap katakanlah kalau ini satu kuesioner, satu pertanyaan kuesioner kan dijawab banyak orang nih. Karena dijawab banyak orang, masing-masing orang jawabnya bisa beda-beda ya. Misalnya skala Likert ya. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 4, ada yang jawab 3 ya. Nah, di sini ada error. Errornya dikasih ini ya. Pakai unique variable ya, istilahnya unique variable. Caranya begini. Kalau pertama klik di atas dia, kalau kita ingin naruhnya di sebelah kiri, kita klik terus, jangan sampai pindah. Nah, begini ya. Begini juga gitu. Taruh sebelah kiri, taruh sebelah kiri, taruh sebelah kiri, terus taruh sebelah kiri, taruh sebelah kiri, dan taruh sebelah kiri. Oke. Sekali lagi, setiap variabel harus punya nama. Ini harus kasih nama ini. Kasih nama. Karena error, oke, kita kasih E. Namanya E1. E1 yang berhubungan dengan A1. Ini E2 ya. E2. Ini E3. Terus E4. Jadi kita geser ininya saja, baru kita klik di sini. E5, E6, E7. Nah, ini yang kita sebut dengan masing-masing ini ya. Oke. Oh, udah lupa. Ini dependent variable ya. Ini independent nih. Nah, sesama independent variable hubungannya simetris. Hubungan simetris itu ditunjukkan dengan hubungan korelasi di sini ya. Korelasi begini ya. Sorry. Nah, gini. Korelasi begini ya. Ini korelasional hubungannya. Nah, untuk itu kalau mau merapikan ini diklik yang ini ya. Klik kayak gambar tukang sulap ini, touch up variable ini. Jadi tinggal diklik begini, nanti rapi dia, merapikan diri ya. Jadi jangan khawatir. Ini kalau mau rapikan ya, kita klik semua di sini. Oke. Nah, gitu. Balik lagi. Nah, sudah selesai. Sekarang ini initial value-nya. Yang untuk errornya semuanya sama satu ya. Nah, karena untuk mengestimasi baik korelasi maupun faktor loading di sini, ya, itu digunakan iterasi, ya. Maka kita harus memberikan nilai awal di setiap faktor di sini, ya. Caranya, yang mana yang mau dikasih nilai awal di sini, ya. Mau yang ini, nggak masalah, ya. Oke. Nah, misalnya di sini yang paling atas. Kita klik merah panahnya ini, kita double klik begini, ya. Kemudian parameternya di sini dikasih bobot. Nah, sebaiknya 1. Kenapa harus 1? Gampang. Kalau ini 1, yang di sini nilainya berapa saja, itu berarti kalau misalnya di sini 1,9 berarti lebih tinggi dari ini. 1,9 kali 1 kan gitu kan. Jadi ini sebaiknya diberi bobot standar yaitu 1. Oke. Dan yang sebelah sini juga. Mana yang paling bawah? Oke, paling bawah ya. Paling bawah sini kita beri bobot 1. Oke. Dah. Jadi nanti sini berapa? Ini awalnya. Jadi kita mau mencari di sini berapa faktor loadingnya. Juga korelasinya nanti secara otomatis. Nah, Amos ini bisa digunakan untuk sekaligus memvalidasi apakah masing-masing item ini, masing-masing indikator ini merupakan indikator yang valid bagi faktor yang dibentuknya. Jadi kalau misalnya A1, A2, A3, A4 itu apakah indikator yang valid buat faktor 1, A5, A6, A7 adalah indikator yang valid buat faktor 2. Nah, itu bisa dilihat nanti hasilnya dari sini. Juga sekaligus valid dan reliable. Valid dan reliable kita lihat di sini ya. Nah, oleh karenanya kita
jalankan dulu karena ini adalah teladan dari analisis faktor konfirmatori. Nah, ini kan faktor nih. Apakah faktor 1 indikatornya A1, 2, 3, 4? Apakah faktor 2 indikatornya A5, A6, A7? Nah, analisis faktor ya, mengkonfirmasi. Kita lihat di sini, tahap berikutnya adalah analisis properti. Nah, dalam analisis properti, kita pada klik output di sini, itu yang pertama kali kita adalah melihat apa namanya, standardized estimate boleh juga ya, tapi yang jelas ini faktor weight harus ada kan. Kita ingin mencari berapa di sini loading faktornya ya. Kalau mau diklik semua boleh juga, nanti keluarnya apa gitu ya. Oke, klik semua aja nggak apa ya. Tapi jangan ini, kita belum bicara masalah indirect direct effect ya. Ya nggak usah semua, nanti terlalu banyak. Hal-hal yang tertentu saja yang diinginkan. Oke. Ini juga belum sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ya. Nah, andaikan itu sudah ya. Ini metode estimasinya maksimum likelihood ya. Ini pilihannya, ini defaultnya. Oke, ini numericalnya. Ini kriteria konvergensinya ya. Oke, ini hal-hal yang lain nih. Untuk covariance supplied input kita pilih unbiased di sini. Defaultnya. Nah, so bagaimana kita jalankan sebelahnya sini ya. Kalau ini calculate estimate. Nah, kita klik di sini. Kalau tadi di sini ya, ini analysis propertinya, ini calculate estimate-nya. Kita klik. Nah, kita diminta membuat nama file tampungannya. Oke. Teladan tanggal berapa nih? 16 Mei 2020. Biar mudah mengingatnya, kita kasih nama tanggal di sini ya. Nah, oke. Nah, kalau di sebelah sini sudah menunjukkan gambar merah di sini, panah merah di sini, maka ini akan mengeluarkan hasil di sini. Kalau kita klik, maka output dalam bentuk gambar di sini muncul. Nah, ya. Jadi di sini misalnya, ini 0,28 ini adalah korelasi antara faktor 1 dan faktor 2, di mana ini adalah latent variable ya. Nah, ini koefisien determinasinya ya, ini koefisien determinasinya, dan ini adalah loading faktor. Tadi yang bobotnya 1 kan di sini. Ini 0,97, berarti loading faktor A2 ini lebih kecil daripada A1. Sedangkan A3 dan A4 lebih besar daripada A1. Nah, demikian juga sebaliknya di sini ya. Nah, kita bisa melihat outputnya yang dalam bentuk teks itu dari sini ya. Dari view text output ya, text outputnya di sini atau F10 di sini ya. Ini kalau kita besarkan, terutama yang kita lihat itu adalah nilai estimate-nya di sini. Nah, nilai estimate di sini ini sama sebetulnya angkanya dengan yang tadi, menunjukkan bahwa ini A1, A2, A3, A4 ya. Itu merupakan, ini kan A1, A2, A3, A4 indikator dari faktor 1 nih. Nah, ternyata indikator tersebut menunjukkan nilai peluang di sini signifikan semua. Bintangnya 3 ini ya. Peluangnya sangat kecil, nilai peluangnya ini ya. Artinya bahwa A1, A2, A3, A4 ini indikator yang valid. Indikator yang valid untuk faktor 1. Sedangkan A5, A6, A7 juga merupakan indikator yang valid untuk faktor 2. Oke. Nah, dia kalau di sini nggak ada, ya ini 1. 0,966 saja bintangnya 3. Kalau 1 apalagi kan gitu kan. Nah, ini 0,8 saja bintangnya 3. 1 lebih-lebih kan gitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa indikator baik A1 sampai 4 untuk faktor 1, A5 sampai A7 untuk faktor 2 itu sama-sama valid, semuanya valid. Bagaimana dengan reliabilitas? Kita lihat dari sini, dari error sini. Oh, ini signifikan semua nih. Signifikan semua. Berarti E1 itu menunjukkan bahwa indikator A1 juga selain valid juga reliable. Ya, demikian juga indikator yang lain. E2, E3, E4, E5, E6, E7 ini
Semuanya indikator-indikator yang reliable. Sedangkan untuk korelasi, ini korelasi, ya. Ini kovariannya, kovarian dan korelasi itu sama-sama untuk mengukur keeratan hubungan dari dua variabel, ya. Ini signifikan, ya. Jadi ini juga signifikan. Ini sama saja salah satu. Bahwa korelasinya signifikan. Bahwa memang ada korelasi antara faktor 1 dan faktor 2 yang nilainya positif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis faktor konfirmatori. Oke. Kita beralih satu lagi yang mendasari model persamaan struktural adalah analisis jalur. Oleh karenanya ini saya hapus, ya. Saya hapus. Kemudian kita buat yang baru untuk ini mengosongkan ya. Ya, oke. Exit. Oke. Dan kita akan belajar analisis. Sorry. Langsung saja. File name-nya adalah path analysis, ya. Path Amos. Path Amos. File name-nya. Oke. Nah. Ini new. Ya, new, oke. Kita panggil tadi Path Amos, oke. Dan kita okekan. Nah, kita lihat apa saja nama variabel di dalam dataset. ABCDE. Ya, oke. Jadi misalkan begini. Ini tujuannya agak lain. Dalam analisis jalur itu tujuan utamanya adalah mencari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung, ya. Pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Ini kebetulan datanya seperti ini. Kita bikin gambar, ya. Andaikan ini A, kita buat 5 kotak seperti ini, kan, 5 kotak seperti ini. Andaikan begini, ya. Nah, oke, nanti bisa digeser. Kalau menggeser pakai ini, menggeser, ya. Nah, misalnya pakai ini, pakai mobil ada rodanya itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan antar kelima itu? Oke, dimasukkan dulu variabelnya. Andaikan basing be, ini andaikan misalnya ini, tapi nanti kalau benerannya ya jangan apa namanya. Tapi biar nggak mumet ini, ya, biar nggak mumet, nggak apalah basing. Tadinya mau saya urutkan, ya. Yang udah dipakai jangan dipakai lagi. A, B, C, D. D ini ya belum. Ya. Nah, dia kan begini. Ini hubungannya. Oke. C mempengaruhi A, C mempengaruhi D langsung. C mempengaruhi B langsung. Ya gitu ya. Sorry. C mempengaruhi B langsung. E bisa mempengaruhi A langsung. E bisa mempengaruhi B. E bisa mempengaruhi D. Ya. Kemudian A mempengaruhi D. B mempengaruhi D. Misalkan secara teori hubungannya seperti ini. Gitu ya. Nah, gini. Oke. Nah, sedangkan antara CE ini hubungannya, ini karena variabel independen, exogen nih. Ini variabel endogen nih, ya. Ini variabel exogen. Nah, untuk melihat mana variabel exogen itu yang tidak dituju oleh satu anak panah ini. Nah, ada dua yang tidak dituju, yaitu variabel C dan E yang tidak dituju anak panah. Sedang A, B, D ini dituju anak panah. Jadi dia variabel endogen. Nah, oke. Nah, karena antar variabel exogen ini harus dihubungkan dengan panah dua arah, hubungannya korelasional. Oke. Nah, sekali lagi untuk merapikan nih, kita bisa gunakan tongkat ajaib. Ajaib ini, ya. Nah, ada yang kurang? Pasti. Yang variabel endogen harus ada errornya. Variabel endogen harus ada errornya. Oke. Nah, baru kita bernama karena setiap variabel harus punya nama. Di sini misalnya
eh, E1 ya. Di sini E2, di sini E3, jangan sampai salah ya. Ini salah. Jangan sampai salah. Eh, nomor nama yang double juga apa namanya akan membuat mereka tidak bisa jalan. Ya, salah. Ya. Oke, sama seperti tadi, kita harus karena ini semuanya eh, menggunakan metode iterasi, kita harus memberikan nilai awal. Nilai awal ya. Nilai awal itu kita berikan di mana terserah, misalnya E ke D gitu ya. Kalau E ke D kita double klik di sini, nilai awalnya bobotnya 1. Nah, gitu. Oke. Setelah itu apa saja yang harus dikeluarkan di sini? Sorry. Sebelah sini, jangan lupa di output di sini yang penting adalah direct indirect effect. Jadi pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung, ya. Tuh. Kalau yang lain silakan saja mau diklik juga. Ini faktor B juga boleh. Enggak juga apa. Oke, yang penting ini. Kalau eh, model analisis jalur, yang penting pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Setelah itu kita klik yang ini. Analisis propertinya, ya. Sama seperti tadi, kita berikan nama latihan jalur. Karena analisis jalur 16 Mei 2020. Oke. Nah, jalan. Nah, muncul merah di sini artinya kita aman. Kalau ini kita klik, mereka akan munculkan angka-angka di situ. Ya. Jadi yang muncul di sini itu bukan faktor loading seperti tadi, tapi pengaruh langsung. Ini 0,18 dari C ke A, dari A ke D 0,11, gitu ya. Ini pengaruh langsungnya. Kecuali yang dua arah ini korelasi antara E dan C. Nah, apa yang dimaksud dengan pengaruh tak langsung? Misalnya, ini kalau C ke D di sini pengaruh langsung ini. Kalau tak langsungnya bisa lewat A dulu, ya, bisa lewat B dulu, gitu. Nah, itu pengaruh baru ke D ya, itu pengaruh tak langsungnya. Jalur tak langsungnya, pengaruh tak langsungnya nanti kita lihat dengan text output, ya, text output di sini. Ya, kita besarkan, estimate. Nah, ini. Nah, ini ternyata ya, ada nih dari E ke A, dari E ke A ini tidak signifikan. 0,559. Dari C ke D tidak signifikan. 0,513 ya. Dari B ke D tidak signifikan. Nah, sebetulnya yang tidak signifikan itu bisa dipangkas. Ya, bisa direvisi, dipangkas jalurnya. Ini EA, CD, DB, BD. C ke D, B ke D. Ya. Oke. Pengaruh langsung tak langsungnya ini sini di bawah ya. Ini pengaruh total. Pengaruh total itu jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Ini yang standardized, ini yang biasa ya. Ini ya. Ini dari ke kan tujuan terakhir D itu, ya kan? Ini kan BAD kan yang jadi gambarnya. BAD kan yang jadi tujuan dari CE ya. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi dari E ke B. Dari E ke B. Dari itu yang atas ini tujuannya ini ya. Kalau 0 memang nggak ada ya. Ya. Jadi ini adalah nilai pengaruh-pengaruh tak langsung ya, tak langsung nih. Ini yang standardized. Ini yang tidak standardized, yang default model ya, default model. Jadi ada pengaruh tak langsung dari B ke D, nilainya berapa? 0,08. Dari C ke D 0,19, dari E ke D 0,03 gitu ya. Ini pengaruh langsungnya. Pengaruh langsung dari B ke D min 0,19. Nah, jumlah pengaruh langsung dan tak langsung itu pengaruh total. Pengaruh total di sini ya. Ini pengaruh total, total effect. Ya. Tuh. Oke. Apakah ada
pertanyaan nanti bisa dituliskan dalam komen. Itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan apa namanya analisis jalur ya, ini keterangannya indirect effect estimate ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sementara ada satu lagi gabungan dari analisis jalur dan analisis faktor konfirmatori itu yang disebut dengan SEM ya. Jadi kalau kita baru lagi begini, kita ini karena gambarnya aja yang lama, saya tunjukkan ya, di sini file SEM Amos di sini, SEM Amos, kita klik dan kita keluarkan di sini. Nah ini, jadi bikin saja begini ya. Nanti ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Bulatannya ada 5. Bulatannya ada 5. Jadi bikin bulatan 5 misalnya gini ya. Andainya begitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan nanti kalau misalnya ini A ya, maka A1 sampai A4 ini di sekitar di sini ya. B, B1, B2, B3. C, C1, C2, C3. D, D1, D2, D3. E, E1, E2, E3, 4. Nah, hanya saja hubungan antar faktor A, B, C, D, E ini harus ada didefinisikan. Apakah A ke E, A ke D, dan seterusnya. Nah, setelah itu, dengan cara yang sama, selain faktor loading, ya, kita juga bisa mencari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung antar faktor ini, gitu ya. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai latihan. Nah, digunakan sebagai latihan bagaimana menyusun masing-masing faktor ini ya, dengan indikator-indikatornya dan berbagai kemungkinan hubungan antar faktor ya, baik nanti digunakan untuk melihat sekali lagi nilai loading faktor, kemudian validitas dan reliabilitas indikator terhadap masing-masing faktor, juga secara keseluruhan fitting model. Sekali fitting model, ya, kalau fitting model itu tentunya nilai Chi kuadratnya harusnya kecil agar hipotesis 0 diterima. Artinya kalau teori yang ada dibangun itu diinginkan sesuai dengan data. Gitu. Oke, selamat berlatih. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.